Berapa kali Anda pernah mendengar rencana penaklukan Mars? Kayaknya nih, kita ini sedang menonton agen luar angkasa memainkan permainan papan The Settlers of Mars. Dr. Frederick Merrin dari Observatorium Astronomi Strasbourg telah menentukan berapa banyak orang diperlukan untuk membangun koloni penuh di planet merah. Menurutnya dibutuhkan 98 orang untuk membangun populasi yang sehat. Sebagai perbandingan, hanya 12 astronot yang pernah menginjakkan kaki di bulan sepanjang sejarah. Dan Mars, mengingat atmosfernya yang tipis, suhu ekstrim dan paparan radiasi kosmik dosis tinggi, jauh lebih berbahaya daripada satelit kita. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana perisai magnet raksasa antara Mars dan matahari menyelamatkan kita? Mengapa pemukim membangun rumah es? Dan yang terpenting, akankah koloni Mars bertahan? Masalah pertama yang akan dihadapi para pemukim adalah bagaimana sebenarnya membawa manusia ke Mars. Penerbangan dari bumi ke planet merah akan memakan waktu sekitar 7 bulan. Migran pertama harus menempuh jarak 150 kali lebih jauh dari jarak antara planet kita dan bulan. Akan dibutuhkan bahan bakar yang sangat banyak untuk terbang dan semakin berat tangkinya, semakin berat pesawat ruang angkasanya, dan semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Ini adalah lingkaran setan dan membahayakan banyak misi berawak NASA yang direncanakan ke Mars. Namun, para ilmuwan telah menemukan solusinya. Walter England dari Pusat Penelitian Langley NASA menawarkan hal berikut. Diketahui bahwa sebagian besar bahan bakar terbuang sia-sia selama pendaratan. Jika kita meninggalkan pesawat ruang angkasa dengan semua perbekalan di orbit Mars dan mengirim awak ke permukaan dengan pendarat kecil, kita dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Namun timbul masalah lain, bagaimana membuat pendarat dengan aman mencapai tanah. Atmosfer Mars sangat tipis dan tekanan permukaan rata-ratanya hanya 610 Pascal, yang hampir 100 kali lebih kecil daripada di bumi. Pendaratannya tidak akan lancar. Kendaraan luar angkasa mendarat dengan mulus hanya jika memasuki atmosfer dengan sudut 12 derajat. Dalam 2 menit, kecepatan kapal akan turun dari 20.000 km menjadi 1.600. Dan kemudian, pelindung panas akan ikut bermain. Ia akan melindungi pesawat ruang angkasa dari panas 1.000 derajat Celcius yang dapat dicapai tubuhnya dalam proses tersebut. Sekitar 10 km di atas permukaan planet merah, kapal akan membuka parasut untuk memperlambat penurunan. Kemudian pada 2 km ke atas, ia akan menggunakan retro roket. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 6 menit untuk mendaratkan kendaraan di Mars. Di NASA, mereka menyebutnya teror 7 menit. Singkat cerita, tidak mudah membawa pemukim pertama ke planet merah. Jadi apa yang menanti mereka setelah sampai di tempat tujuan? Anehnya, kolonisasi Mars dimulai di bulan. Profesor Lucy Berthoud dari Universitas Bristol berpendapat bahwa misi ke Mars kemungkinan akan mengharuskan kita membangun pangkalan di luar orbit bumi. NASA berencana meluncurkan stasiun luar angkasa Lunar Gateway ke orbit bulan dalam dekade ini. Itu akan berfungsi sebagai titik persiapan bagi para astronot dalam perjalanan ke Mars. Futuris dari timeline masa depan percaya bahwa di akhir tahun 20-an kita akan dapat mengirim 2 pesawat ruang angkasa kargo bertenaga nuklir ke Mars, dan pada awal 30-an pesawat luar angkasa SpaceX pertama akan melakukan perjalanan ke planet merah dengan sekitar 30 orang di dalamnya. Namun Profesor Lucy Berthoud berpendapat bahwa sebelum saat itu, para ilmuwan harus menguasai teknologi yang diperlukan untuk mengekstraksi oksigen, air, dan metana dari atmosfer Mars. Jika tidak, perjalanan tidak akan memungkinkan karena Anda tidak dapat mengambil pasokan oksigen cadangan yang cukup serta air dan bahan bakar yang cukup yang diperlukan untuk awak 30 orang. Ini sulit, tapi mungkin kita bisa mengambil yang penting untuk memenuhi kebutuhan lebih sedikit orang, setidaknya untuk sementara. Tapi kemudian ada masalah lain. Bagaimana kita membuat markas? Para ilmuwan cenderung mengandalkan pencetakan 3 dimensi. Mereka berencana menggunakan regolith Mars sebagai bahan mentah karena jumlahnya banyak di permukaan planet. Di antara bahan alternatif, mereka menyebutkan bahkan es. Pusat Penelitian Langley NASA bersama dengan Search and Clouds AO mengembangkan konsep rumah es. Ini terbuat dari kubah tiup dan ruang dekompresi.
Kubah diisi dengan air yang dikumpulkan secara lokal yang kemudian membeku karena suhu rata-rata di Mars minus 60 derajat Celcius. Hasilnya, kita mendapatkan struktur utama yang tepat. Dinding es melindungi astronot dari radiasi kosmik dan matahari. Bangunan ini dapat digunakan sebagai tangki penyimpanan, bahkan sebagai modul habitat. Pada saat yang sama, rumah es tidak cocok untuk menanam tanaman. Untuk tujuan ini, lab antar bintang telah merancang sistem modular kubah tiup. Mereka bekerja sebagai rumah kaca mandiri di mana kita bisa menanam sayuran, bunga, dan serangga. Perusahaan menerapkan NASA Deep Space Food Challenge dan akan membangun salah satu rumah kaca ini di orbit rendah bumi tahun ini. Saat rumah kaca dan modul habitat pertama dibuat di Mars, kita akan dapat mengirimkan sekelompok pemukim baru ke sana, astronot, ilmuwan, penambang, dan pekerja. Tahap kolonisasi berikutnya adalah salah satu yang paling menantang. Sementara penambang di bumi mengekstrak batu bara, biji atau emas, sumber daya alam utama di Mars adalah es. Karena tidak ada air tawar di planet ini, para pemukim harus mendapatkannya sendiri. Mereka juga harus memulai penambangan regulit skala besar yang selanjutnya akan digunakan untuk mencetak modul habitat baru dalam 3 dimensi. Tapi itu tidak cukup jika kita ingin pangkalan berfungsi secara independen dari sumber daya bumi. Pakar NASA berasumsi bahwa Mars mungkin mengandung deposit tembaga, besi, tungsten, uranium, dan emas yang kaya. Dan kita membutuhkan robot khusus dan pemukim baru untuk mengekstraknya. Tapi muncul masalah lain. Para ilmuwan percaya bahwa cadangan sumber daya mineral di Mars hanya dapat membuat koloni bertahan beberapa ratus tahun. Apa gunanya membangun pangkalan yang menelan biaya miliaran dolar jika hanya bertahan beberapa abad? Namun, jangan langsung mengambil kesimpulan. Saya perlu menyebutkan bahwa Mars terletak dekat dengan sabuk asteroid, dan asteroid adalah sumber mineral berharga yang hampir tak ada habisnya. Institut NASA dan konsep lanjutan saat ini mempelajari asteroid yang paling menjanjikan dalam hal sumber daya berkelanjutan, dan perusahaan seperti Trans-Astra Corporation dan KISS sudah merencanakan misi penambangan asteroid. Pangkalan Mars hanya akan membuat tugas lebih mudah. Meskipun jika planet merah perlu menampung pekerja dan para penambang secara terpisah dari orang lain, pada akhirnya akan ada kekurangan ruang. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi manusia di Mars? Suhu rendah hingga minus 125 derajat Celcius, gravitasi yang hampir 3 kali lebih lemah daripada di bumi, atau udara yang tidak dapat dihirup adalah masalah kecil dibandingkan dengan sinar kosmik. Masalahnya, Mars tidak memiliki medan magnet global untuk melindunginya. Jadi, tingkat radiasi rata-rata di permukaannya kira-kira 24 rat per tahun. Di bumi, angka ini hampir 40 kali lebih rendah, hanya 0,6 rat per tahun. Itulah bahaya terbesar yang menunggu para pemukim. Mereka harus bersembunyi di modul bawah tanah atau membangun pangkalan di bawah kubah raksasa. Tidak ada yang peduli tentang terraforming ketika tampaknya reaktor nuklir baru saja meledak di luar angkasa. Bagaimana cara melindungi astronot dari radiasi kosmik? James Green kepada ilmuwan NASA telah mengusulkan untuk meluncurkan pelindung dipol magnetik ke orbit stabil antara Mars dan matahari. Perisai ini akan menghasilkan medan magnet buatan dengan kekuatan 1 atau 2 Tesla dan akan mampu melindungi permukaan Mars dan penghuninya dari angin matahari dan radiasi. Para ilmuwan berpikir itu akan sedikit membantu meningkatkan suhu planet dan bahkan menebalkan atmosfernya. Jika kita berhasil menyebarkan perisai magnet ini, para pemukim akan dapat memulai fase terraforming berikutnya, menanam tanaman langsung di tanah Mars. Seperti yang sudah Anda ketahui, permukaan planet adalah regulit halus, tetapi bahan ini tidak cocok di sana. Sarjana di Universitas Florida dan spesialis NASA telah melakukan percobaan dengan cyanobacteria yang dapat bertahan bahkan di lingkungan gersang di bumi. Mereka telah mendapati bahwa bakteri ini dapat mendetoksifikasi dan memperkaya tanah Mars sehingga menjadikannya ramah tanaman. Sekarang saya rasa kita akan membutuhkan kru pemukim lain dengan pengalaman bertani.
mari kita lihat apa yang ada. 100 pemukim potensial dari 98 yang dibutuhkan. Selamat, sepertinya kita tahu cara memainkan game ini. Dan akhirnya kita akan menjajah Mars melawan segala rintangan. Padahal kehidupan di planet merah akan agak berbeda dari yang kita harapkan. Alih-alih mengagumi matahari terbenam yang indah dari kubah Mars, para pemukim akan bekerja di rumah kaca, bekerja di pertambangan, bekerja 24 jam seminggu, lebih tepatnya 24 jam 37 menit. Jadi, masih mau ikut juga?